Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan anugerah yang luar biasa yang Allah hadirkan di bulan Ramadan ini, saya kira kehadiran kita bukan faktor kebetulan, tapi betul-betul by design yang Allah persiapkan dan Allah pilih kita sebagai hamba yang istimewa di hadapan Allah, yang Allah hadirkan kita di bulan suci Ramadan ini. Tentu dengan adanya Ramadan ini setidak-tidaknya dua hal yang menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, bagaimana kemudian kita menjadi hamba Allah yang senantiasa untuk memperbaiki kualitas kita hidup di hadapan Allah. Kualitas hidup dan kemuliaan hidup dalam pandangan Allah tentu dinilai takwanya di antara kita semuanya. Sehingga di penghujung ayat 183 yang sering kita dengar dan sangat familiar adalah la'allakum tattaqun. Ada sebuah proses dan effort yang luar biasa yang ujung-ujungnya nanti adalah mampu untuk mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang memiliki taraf hidup dan kualitas hidup yang bagus dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu mulia di dunia dan tentu juga mulia di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya Ramadan ini mampu untuk mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang Idul Fitri. Pribadi yang dikembalikan Allah dalam konsep kesucian. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita dihadirkan ketika berada di muka bumi ini dengan kondisi yang fitrah. Dalam konteks fitrah bisa dimaknai dengan millata Ibrahim Hanifah, membawa agama tauhid, dan yang kedua bermakna kita adalah jauh dari kesalahan dan dosa, dan harapannya kita kembali kepada Allah nanti menjadi pribadi-pribadi yang tersucikan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah, di antara keagungan bulan suci Ramadan ini adalah Allah hadirkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagaimana kita sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diantaranya adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas, yang memberikan fungsi untuk petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas terkait dengan petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda bainal haq wa bainal batil, mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah dirahmati Allah, kalau kita menganalogikan bahwa saya kira setiap orang kepingin hidupnya sukses, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun hamba Allah yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Maka untuk itu Allah pandu dengan hadirnya guidebook, dengan hadirnya petunjuk, the rule of way of life, sebagai bentuk aturan menapai jalan kehidupan yang lurus, yaitu Allah hadirkan namanya kitab itu. Dan Nabi pun mengingatkan, aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka. Ketika kamu mampu memegangi dua pusaka itu, maka kelak kamu akan selamat selama-lamanya dunia wal akhirah. Taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, Kitabullah wa sunnatar Rasul. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka yang ketika kamu berpegang teguh dengan dua pusaka itu, lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka itu? Kitabullah wa sunnatar Rasul. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, dalam konteks kita ingin meraih sebuah kesuksesan yang senantiasa kita baca,
kita hadirkan setiap sholat, setelah sholat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 201, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang meminta kepada Allah ingin disukseskan urusan dunianya dan juga disukseskan urusan akhirat, dan tentu yang ketiga adalah dia dijauhkan dari jilatan api neraka kelak. Maka untuk itu sebuah keniscayaan kalau kita berpegang teguh dalam momentum Syahrul Ramadan ini yang Allah turunkan Al-Quran itu, juga dalam konteks historis sejarah 17 Ramadan adalah nuzulul Quran. Maka untuk itu mari kita, spirit yang bisa diambil dari konteks ini, mari kita jadikan Al-Quran sebagai guidebook kita. Kalau kita kemudian membeli sebuah kendaraan yang baru, maka tentu how to operate, bagaimana kita bisa mengoperasikan kendaraan tersebut, maka tentu kita harus tahu betul bagaimana cara untuk bisa mengoperasikan dan mengendarai kendaraan tersebut. Maka untuk itu kita akan baca guidebooknya. Maka dalam konteks urusan kehidupan dunia dan akhirat ini, tentu juga Allah pandu dengan guidebook yang namanya Kitabullah itu, yang namanya Al-Quran itu. Maka kemudian kalau ingin sukses urusan dunia dan sukses akhirat, maka tidak boleh tidak Al-Quran harus senantiasa kita hadirkan dalam setiap saat dan setiap waktu. Maka kemudian kita harus mampu untuk berinteraksi kepada Al-Quran dalam konteks tentu membaca, tilawah atau qiraah. Level yang kedua adalah tentu tidak hanya sekedar membaca dan qiraah, tetapi mungkin mampu untuk memberikan pemahaman dan penghafalan pada diri kita. Dan tidak cukup hanya sekedar dibaca, dihafal dan difahami, belum mampu untuk melahirkan sebuah hudan, petunjuk atau Al-Furqan yang kita sebut di atas, tetapi kita harus mampu untuk mengimplementasikan makna yang kita fahami dalam konteks Al-Quran tersebut, sehingga Al-Quran betul-betul berikan value, berikan makna. Al-Quran itu akan mampu memberikan hudan linnas ataupun kemudian juga Al-Furqan. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kemudian Allah juga mengingatkan dalam diri kita ada sebuah perniagaan yang luar biasa, yang tidak akan pernah dirugikan ketika kita melaksanakan perniagaan tersebut, yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Jadi orang-orang yang kemudian berbisnis kepada Allah dengan cara tilawatul kitab, tilawatul Quran, kemudian menegakkan sholat seperti qiyamul lail ini, dan yang ketiga adalah berbagi atau menginfakkan sebagian rezeki secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, itu adalah sebuah proses perdagangan yang kelak akan mengantarkan kepada keberuntungan dan jauh dari kata-kata rugi. Jamaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu di momentum Ramadan ini, karena ini Syahrul Ramadan dan Syahrul Quran, maka sudah seyogyanya kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita warnai kehidupan di bulan Ramadan ini, dan harapannya tentu tidak hanya sekedar bulan Ramadan, adalah kehidupan di bulan-bulan 11 ke depan. Tentu Al-Quran sebagai warna dan sebagai guidebook kita, supaya Al-Quran betul-betul memberikan value, yaitu hudan sebagai petunjuk dan Al-Furqan. Dan di ayat yang lain Allah sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Juga Al-Quran itu tidak hanya sebagai hudan, tidak hanya sebagai pembeda antara bainal haq wa bainal batil, tetapi Al-Quran juga sebagai obat kegalauan, obat dari sebuah kehidupan dalam rangka untuk bisa mengauri kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentu juga rahmat Allah anugerahkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam Ramadan ini dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga betul-betul Al-Quran itu memberikan syafaat baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.